Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Om Riz Official. Dan untuk kisah kali ini saya akan membawakan sebuah cerita dari tulisannya Wahyu Wirojoyo. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, sebuah kisah yang berjudul Susuk Pucuk Kembang. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Cuaca sangat cerah hari itu. Pegunungan dan sawah nampak sangat indah dari kejauhan. Keluarga kecil Carto dan Surtini menyambut harinya dengan beraktivitas seperti biasanya. Carto bersiap-siap pergi ke sawah, kebetulan hari itu padi mereka memasuki masa panen. Sedangkan Surtini sibuk menyiapkan masakan untuk para petani yang ikut memanen padinya. "Bu, Bapak berangkat dulu biar padinya tidak keduluan burung pipit," ucap Carto sambil bersiap menuju sawah. "Iya Pak, saya tak masak dulu." "Nanti kalau mau nyusul jas hujan di bawah ya Bu, barangkali hujan," perintah Carto pada istrinya. Usia mereka hampir seusia orang tua beranak dua, namun mereka belum diberi momongan. Kehampaan keluarga mereka telah dilalui berpuluh-puluh tahun, hanya sabar yang mereka lakukan. Ucapan serapa sering Surti dengar. Pertanyaan kapan memiliki anak menjadi nyanyian setiap bertemu orang. Baginya, pertanyaan sepele namun sangat menyakitkan. Pagi itu seperti biasanya Surtini belanja ke warung tetangga untuk membeli lauk dan kebutuhan rumah. "Sayur asem masih ada nggak Mbok?" tanya Surtini. "Sisa satu Sur, sama apa lagi Sur?" jawab Mbak Jumi. Mbak Jumi merupakan pemilik warung langganan Surtini di desanya. Surtini kenal dekat dan akrab dengan Mbah Jumi. "Sudah itu saja Mbah, lauk masih ada di rumah, belum dimasak semua. Mau masakin orang panen sama ini katanya, Bapak pengen sayur asem, makanya saya carikan ke sini." "Iya Sur, hidup di rumah cuma 2 orang itu ringan ya Sur," ucap Mbak Jumi. "Ya seperti ini Mbah, senang tapi tidak bahagia," keluh Surtini pada Mbak Jumi. "Surtini sudah nyoba urut di Mbah Nir belum?" tanya Mbak Jumi yang tahu akan keadaan Surtini sedang menantikan buah hatinya. "Mbah Nir, siapa itu Mbah?" tanya Surtini penasaran. "Dukun bayi kampung sebelah Sur. Nanti saya tuliskan alamatnya ya, barangkali jadi lantaran kamu memiliki anak," ucap Mbah Jum. Surtini telah memegang kertas berisikan alamat dukun bayi dari Mbah Jum. Namun Surtini bimbang untuk memberitahu suaminya tentang konsultasi ke dukun bayi kampung sebelah. Surtini telah kesana kemari, menanyakan tentang rahimnya ke berbagai dukun bayi, namun sampai sekarang belum menemukan titik terangnya. Sembari berjalan pulang, Surtini memutuskan untuk pergi ke Mbah Nir. Namun Surtini tidak memberitahukan hal itu kepada suaminya. Sore itu Surtini pergi mencari alamat yang diberikan oleh Mbah Jum. "Pak, mohon maaf mau tanya, rumah Mbah Nir di mana ya?" tanya Surtini pada warga yang sedang bersantai di teras rumahnya. "Mbah Nir dukun bayi ya Bu?" tanya balik warga tersebut. "Enggak Pak, benar sekali, Mbah Nir dukun bayi," jawab Surtini. "Lah itu Bu, rumah yang pintunya banyak ukiran Jawa." "Oh, enggak terima kasih Pak." Surtini melanjutkan perjalanan menuju rumah Mbah Nir, namun kelihatannya rumah Mbah Nir terlihat sepi. "Kula nuwun." Surtini mengetuk pintu rumah Mbah Nir. "Monggo," terdengar suara sautan dari dalam rumah Mbah Nir. "Silakan Bu, masuk," ucap nenek tua sembari membuka pintunya. "Mohon maaf Mbah, mau tanya, ini benar rumahnya Mbah Nir ya?" tanya Surtini pada nenek tersebut. "Benar Nduk, Mbah Nir itu saya, ada apa ya?" ucap nenek itu yang ternyata adalah Mbah Nir. Nduk adalah sapaan orang Jawa memanggil perempuan lebih muda. "Ini Mbah, saya mau cek rahim, sudah puluhan tahun belum dapat momongan."
pernah diurut ke dukun bayi belum? Pernah Mbah, bilangnya rahim saya tidak dapat punya anak, jawab Surtini. Ya nanti ada saatnya, habis ini saya urut, yang penting sabar, diperbanyak doanya, ucap Mbah Nir. Surtini dan Mbah Nir masuk kamar untuk mengurut perut Surtini. Pelan-pelan perut Surtini dibaluri minyak kelapa, andalan dukun bayi. Lama mereka melakukan urut tersebut. Duh, rahim kamu kok tidak ada ya, Nduk? Ucap Mbah Nir. Surtini tidak menjawab perbincangan Mbah Nir. Justru Surtini malah menangis, pasrah, dan putus asa dengan dirinya. Sudah, Cep, ini tak urut dulu, nanti tak bikinin jamu, semoga jadi jalannya kamu punya anak, terang Mbah Nir menyemangati Surtini. Mbah Nir membuatkan jamu untuk Surtini, sementara Surtini masih termenung akan ucapan Mbah Nir. Duh, ini jamunya diminum dulu, ucap Mbah Nir sambil memberikan jamunya. Terima kasih ya Mbah. Kamu dibanyakin minum jamu ini, di rumah bisa kau bikin jamu ini sendiri. Seminggu lagi kembali lagi ke sini, barangkali jadi jalannya kamu punya anak, terang Mbah Nir. Setelah minum jamu yang diberikan Mbah Nir, Surtini kembali pulang dengan rasa putus asa. Seakan-akan dia pasrah dan tidak ingin hidup lagi. Setiap hari Surtini mencoba meracik jamu yang diberikan oleh Mbah Nir. Jamu kali ini sangat aneh, cuma 7 helai daun kelor, kunyit dan garam. Surtini meminum jamu tersebut setiap harinya. Surtini yakin bahwa dia akan memiliki anak. Hari-hari telah berlalu, Surtini selalu meminum jamu yang mereka buat. Surtini yakin pasti akan hamil, namun di luar dugaan. Justru Surtini malah datang bulan pada hari ke-6 setelah memulai meminum jamu. Surtini enggan bercerita ke suaminya, dia akan membuktikan bahwa dia akan hamil. Pagi itu Surtini seperti biasa berbelanja sayur ke Mbah Jum. Namun berbeda dari biasanya. Warung Mbah Jum sangat ramai ibu-ibu. Surtini ingin berbalik arah karena takut seseorang menanyakan tentang kapan hamil. Akhirnya Surtini memberanikan diri untuk berbelanja di warung Mbah Jum. Mbah Jum, sayur asem sama ikan asin ada tidak? Tanya Surtini pada Mbah Jum. Wah, habis ini Sur, barusan diambil Marni, jawab Mbah Jum. Surtini kurang cepat, sudah tak ambil saya, saut Marni. Ah kamu Mbak, kebiasaan suka menghabiskan, sambung Surtini. Sur, awakmu sudah jadi ke Mbah Nir belum? Tanya Mbah Jum. Sampun Mbah, ini malah dikasih ramuan jamu, sudah seminggu saya minum, tapi kok malah datang bulan lagi, ucap Surtini sambil tertawa lemas dan pasrah. Apa jangan-jangan kamu mandul selamanya Sur? Celetuk Marni. Us, Marni, gak boleh bicara seperti itu, tegas Mbah Jum memperingatkan Marni atas omongannya. Lah, nyatanya sudah tahunan belum punya anak sendiri, wong saya saja sudah hampir 3, ucap Marni membela dirinya. Mbah, saya ikan asin sama kangkung saja, ini uangnya, ucap Surtini yang hatinya tersinggung atas omongan Marni. Surtini kembali pulang dengan hati kecewa. Ingin rasanya Surtini menangis sepanjang jalan. Tidak tahu bagaimana Surtini menjalani hidup ini. Surtini akhirnya memutuskan sore ini kembali ke rumah Mbah Nir untuk menanyakan jamunya kenapa tidak berfungsi. Kula nuwun Mbah Nir, ucap Surtini mengetuk pintu rumah Mbah Nir sambil melihat-lihat keberadaan Mbah Nir dari jendela. Monggo, sekedap, ucap Mbah Nir dari dalam. Nggih Mbah, jawab Surtini yang mendengar suara Mbah Nir dari dalam. Surtini, silakan masuk. Bagaimana Nduk? Tanya Mbah Nir. Ya itu Mbah, saya sudah minum jamu setiap hari mengikuti arahan si Mbah, tapi ini kok malah datang bulan. Berarti rahimmu ada yang tidak beres Nduk. Awakmu tahu keguguran boten Nduk? Belum pernah Mbah, sejak nikah belum pernah ada janin, jawab Surtini. Aku punya solusi buat kamu, tapi saya tidak menyarankan, sambung Mbah Nir. Apa itu Mbah? Susuk pucuk kembang, jawab Mbah Nir. Susuk pucuk kembang, ucap Surtini sambil mengerutkan dahi kebingungan. Iya, kalau kamu berani Mbah bantu, tapi ini belum pernah ada yang nyoba, ucap Mbah Nir. Sebabnya kenapa Mbah? Ya itu tadi,
Karena itu tumbalnya bayi yang baru lahir alias pucuk kembang. Mbah, mohon maaf, apa tidak aneh di logika? Saya pingin bayi tapi membunuh bayi, ucap Surtini gemetar. Ya niku syaraté, Nduk. Nek pengen duwe anak, kudu ngei anak dinggo sing ngei awakmu, terang Mbah Nir menjelaskan pada Surtini. Tidak ada cara lain, Mbah. Dari Mbah cuma itu, Nduk. Mbah juga tidak menyarankan. Lebih baik sabar. Yakin pasti bisa. Iya, Mbah, saya pengen punya bayi. Apa saya tega membunuh bayi, ucap Surtini. Susuk itu tidak ada yang berani menggunakan, Nduk. Fungsinya juga banyak. Bisa untuk kekayaan, memiliki anak, awet muda. Cuma tumbalnya tidak main-main. Iya, Mbah, saya pikirkan dulu, ucap Surtini. Ini kan kamu masih haid. Nah, syarat untuk mengikatnya dengan darah haid, jelas Mbah Nir menerangkan ke Surtini. Iya, Mbah, saya pamit dulu. Surtini berpamitan untuk pulang karena merasa aneh dengan Mbah Nir. Dia melarang namun juga membujuk dirinya. Surtini beranjak pulang ke rumah. Perasaan takut, bimbang mulai menghantui Surtini. Jelas hal yang menakutkan bagi perempuan, menginginkan bayi namun harus membunuh bayi. Sepanjang perjalanan Surtini dihantui saran dari Mbah Nir. Alih-alih dia menginginkan mimpinya sejak muda, namun pantangan yang harus ia hadapi bukan hal sepele. Dari mana, Bu? Kok sore banget? Tanya Carto yang ternyata sudah sampai di rumah duluan. Baru dari Mbak Marni, pincang-pincang belajar hamil, Pak, jawab Surtini dengan terpaksa berbohong pada suaminya karena sang suami tidak ingin dia mengetahuinya. Oh, ya syukur. Nah gitu, kumpul sama temennya sambil belajar gitu loh, ucap Carto yang selalu sabar menghadapi istrinya supaya tidak putus asa. Sebenarnya Carto juga menginginkan sebuah momongan, namun Carto sadar dia adalah pemimpin keluarga. Carto tidak pernah mengekang istrinya harus memiliki anak, apalagi sampai meninggalkan istrinya. Menjadi keluarga harmonis saja Carto sudah merasa bersyukur. Setiap malam Surtini selalu memikirkan apa yang dikatakan oleh Mbah Nir. Merasa ingin melakukan hal itu, namun syarat yang harus dilakukan di luar nalar. Setiap hari kebimbangan menghantuinya. Setiap kali mendengar kabar ibu melahirkan, Surtini selalu menawarkan diri akan mengadopsi anaknya. Namun buah hati adalah impian semua orang. Tak satupun ibu yang Surtini temui memberikan buah hatinya. Saat bulan purnama terlihat sangat cerah, Surtini melamun memikirkan dirinya di teras rumah. Tidak sengaja tiba-tiba pikiran Surtini terlintas melakukan hal yang disarankan oleh Mbah Nir. Entah setan apa yang menghasut Surtini. Selain mencita-citakan buah hati, sakit hati omongan tetangga lebih membuat dia bertekad melakukan hal itu. Akhirnya Surtini memberanikan diri untuk datang lagi ke Mbah Nir, menanyakan ritual susuk pucuk kembang. Pagi telah tiba, Surtini bergegas pergi ke Mbah Nir. Dia mencoba menanyakan detail hal yang ditawarkan oleh Mbah Nir. Pak, Surtini tak beli sayur dulu ya, ucap Surtini berbohong pada suaminya. Surtini berpamitan membeli sayur, namun tujuan Surtini bukan membeli sayur. Tujuan Surtini adalah Mbah Nir. Oh iya, Bu, Bapak mau langsung ke sawah ini. Bapak nanti dikirim ya, di sawah ada orang mencangkul, jawab Carto yang segera beranjak menuju sawahnya. Iya Pak, nanti siangan Surtini susul ke sawah. Setelah memastikan Carto pergi ke sawah, Surtini langsung menuju ke Mbah Nir. Dia terpaksa membohongi suaminya karena hal yang akan dia lakukan sangatlah dibenci suami. Kula nuwun Mbah Nir. Ini saya Surtini, ucap Surtini dari luar rumah Mbah Nir. Monggo masuk saja, Nduk. Ini Mbah lagi goreng ikan asin, ucap Mbah Nir yang sepertinya sedang menyiapkan sarapan untuk dirinya. Iya Mbah, terima kasih, ucap Surtini sembari membuka pintu rumah Mbah Nir dan menempatkan diri untuk duduk. Sebentar ya Nduk, Mbah lagi goreng ikan asin, bahaya nanti gosong, sambung Mbah Nir yang menjelaskan ke Surtini alasan tidak langsung menemuinya. Iya Mbah, diselesaikan saja dulu. Sembari menunggu Mbah Nir selesai memasak, Surtini melihat-lihat lukisan-lukisan di dinding rumah Mbah Nir. Nampak lukisan keluarga Mbah Nir terpajang di sana dan melihat lukisan mirip Mbah Nir yang sedang bertapa di suatu tempat seperti goa
namun banyak bunganya. Salut tapi aneh, Mbah Nir perempuan, tapi jiwanya seperti laki-laki, karena bertapa biasanya dilakukan oleh kaum laki-laki. Sekalian sarapan dulu ya Nduk, ajak Mbah Nir yang tiba-tiba sudah di sebelah Surtini dan mengagetkan pandangan Surtini. Mbah, waduh. Tidak usah repot-repot Mbah, Surtini sudah sarapan, jawab Surtini kaget dari pandangannya. Tidak apa-apa Nduk, Mbah pengen ditemani, lama tidak ditemani makan, sini masuk, ucap Mbah Nir lesu sambil mengajak Surtini masuk ke dapurnya. Oh iya Mbah, anak-anak Mbah di mana? Tanya Surtini pada Mbah Nir. Anak Mbah sudah meninggal sejak umur 10 tahun, suami Mbah juga meninggal. Mbah ya hidup sendiri sejak dulu Nduk, jawab Mbah Nir sambil mengambilkan nasi untuk Surti. Iya Mbah, turut berduka cita ya, ucap Surtini. Mbah jadi kangen bareng anak, silakan lauknya diambil, jangan sungkan-sungkan, surat Mbah Nir sambil menawarkan lauk ke Surtini. Iya Mbah, Mbah, itu syarat untuk susu kembang apa saja? Tanya Surtini secara tiba-tiba dan gugup. Sepertinya Surtini sudah menahan pertanyaan itu sejak tadi dan menemukan momen yang pas untuk menanyakan hal tersebut. Sama sambil dimakan ya, sekalian sambil pincang-pincang. Kalau Nduk Surtini pengen punya anak, minggu depan Mbak akadkan sama susu pucuk kembang. Mbak punya cara, kampung sebelah ada ibu yang lagi hamil, sebentar lagi melahirkan. Nduk Surtini, nanti saya ajarkan cara menjadi dukun bayi, terang Mbah Nir memberikan cara ke Surtini. Surtini paham maksud Mbah Nir. Dia bukan mengajarkan cara untuk menjadi dukun bayi, melainkan cara untuk mendapatkan tumbal bayi. Iya Mbah, Surtini bisa memulai kapan ya Mbah? Syaratnya malam purnama, besok malam purnama terakhir, terang Mbah Nir. Iya Mbah, Surtini pikirkan lagi ya. Ini Surtini mau pergi dulu, besok Surtini kembali ke sini lagi, ucap Surtini yang penuh keraguan akan melakukan hal itu. Setelah selesai sarapan yang disambung dengan pincang-pincang, Surtini lanjut pulang ke rumah karena Surtini ingat janji Surtini pada suaminya yang berjanji akan menyusul suaminya ke sawah. Untuk menghindari kecurigaan suami, Surtini bergegas untuk pulang. Pelan-pelan hasutan Mbah Nir kian meracuni Surtini. Sekarang bukan lagi perihal hati Surtini kasihan dengan bayi, tapi tekad Surtini memiliki buah hati. Sosok Surtini yang lembut dan santun hilang seketika karena impian dan sakit hatinya. Entah setan apa yang sudah merasuki hati Surtini, Surtini memutuskan melakukan ritual pucuk kembang tanpa mengetahui imbasnya. Malam ini adalah malam terakhir bulan purnama. Surtini bingung bagaimana cara untuk pergi ke Mbah Nir. Hampir puluhan kali mondar-mandir di dalam kamarnya. Duh, gimana ya caranya keluar malam biar Pak Carto tidak tahu, batin Surtini sambil melihat purnama dari jendela. Wajar saja Surtini bingung saat keluar malam karena Surtini tidak terbiasa akan hal itu. Surtini mencoba mencari celah supaya bisa lari dari rumah tanpa sepengetahuan suami. Pucuk dicinta ulam pun tiba. Sedang bimbang-bimbangnya cara Surtini keluar rumah, tiba-tiba Carto masuk kamar menghampiri Surtini. Bu, Bapak lupa, ternyata ini jadwal Bapak ronda, ucap Carto pada istrinya. Lah untung belum tidur Pak, sahut Surtini. Iya Bu, Bapak berangkat dulu ya, senter di mana Bu? Sebentar Pak, tak carikan dulu, sama tak buatin kopi, jawab Surtini sambil gugup mencari senternya. Tidak lama Surtini mencari senter dan menyiapkan kopi. Ini Pak, kopi sama senternya, ucap Surtini sembari memberikan kopi dan senter ke Carto. Benar saja Carto ternyata malam ini ada jadwal pos kampling di kampungnya. Kesempatan bagi Surtini untuk memanfaatkan waktu tersebut pergi ke Mbah Nir. Surtini langsung meninggalkan rumahnya dengan mengendap-endap tanpa sepengetahuan warga desa. Kula nuwun Mbah, punten niki Surtini, ucap Surtini sambil mengetuk pintu. Silakan masuk Nduk Sur, jawab Mbah Nir membuka pintu rumahnya. Wah, tak kira tidak jadi kesini, silakan duduk, sambung Mbah Nir sambil menata mejanya yang berantakan. Iya Mbah, terima kasih. Gimana Nduk, sudah yakin siap ya? Iya Mbah, sudah tak pikir matang-matang. Ya sudah, ayo langsung saja ke kamar, mumpung bulan masih terang.
Surtini mengikuti Mbah Nir memasuki kamar ritualnya. Di kamar Mbah Nir ternyata sangat menyeramkan, persis seperti dukun-dukun pada umumnya. Banyak lukisan kuno dan benda-benda kuno. "Duk Surtini, masih haid kan?" tanya Mbah Nir. "Masih, Mbah." "Wah, ya pas banget, Nduk. Tolong Mbah Nir ambilkan darah haidnya ke kain ini," perintah Mbah Nir sambil memberikan selai kain kafan kepada Surtini. "Iya, Mbah, buat apa ya?" "Buat syarat akadmu sama susuk pucuk kembang." Surtini mengikuti perintah Mbah Nir. Kain kafan yang diberikan Mbah Nir segera ia beri tetesan darah haidnya. Kain kafan yang bersih kini berubah menjadi kain kafan yang berdarah kotor, merah kehitaman. Tampak Mbah Nir melakukan sebuah ritual. Ia membacakan beberapa mantra-mantra dengan sesaji dan beberapa lilin di hadapannya. "Ing salah sawijining luhur, lilo ngabdi marang pangeran, kawula paringi jabang bayi Surtini binti Darmo." Ucap Mbah Nir membacakan mantra kuno untuk mengakadkan Surtini dengan tuannya. Tidak berapa lama angin bertiup kencang. Malam itu purnama berubah menjadi gelap. Sinar yang membara kini berubah menjadi awan hitam yang menutupi rembulan. Badan Surtini terasa berat dan pandangannya buyar menjadi gelap. Surtini jatuh tidak sadarkan diri. "Duk Sur, sudah diterima akadnya," ucap Mbah Nir sambil membangunkan Surtini yang tidak sadarkan diri. "Mbah, ada apa ya?" ucap Surtini polos yang kebingungan apa yang terjadi malam itu. "Mbah, saya mau pamit pulang dulu." "Sebentar lagi Cahayu, kamu sebentar lagi diruat." "Mbah, suami saya sudah menunggu." "Tenang, suamimu tertidur di pos ronda," ucap Mbah Nir menenangkan Surtini. "Awakmu sebentar lagi mandi air bunga ya, biar kelihatan cantik." "Iya, Mbah." Setelah menyelesaikan mandi kembang, Surtini bingung apa yang harus dilakukan. Namun Surtini merasakan hal aneh. Surtini merasa dirinya menjadi lebih berwibawa. Merasa seakan-akan dirinya adalah sang nyai penguasa wilayah. Terasa lebih cantik, anggun dan berwibawa. "Besok ada orang melahirkan, awakmu ikut saya ya," ucap Mbah Nir mengajak Surtini untuk melaksanakan tumbal pertamanya. "Iya, Mbah, besok pagi saya kesini." "Iya, sudah, sekarang kamu pulang. Jangan gugup, suamimu sedang tertidur di pos ronda. Pulangnya besok pagi," terang Mbah Nir memastikan Surtini pulang dengan hati-hati. Akhirnya Surtini terikat dengan ritual susuk pucuk kembang. Sosok Surtini yang lembut dan santun kini kewibawaannya berubah seketika. Kewibawaan dan kecantikannya tidak tertandingi oleh siapapun. Dia sudah seperti nyai yang menguasai pantai dan hutan. Setelah selesai melakukan ritualnya, akhirnya Surtini berjalan pulang sendirian menuju rumahnya. Setelah sampai rumah, benar saja sang suami belum berada di dalam rumahnya. Ucapan Mbah Nir benar, pasti sang suami tertidur di pos ronda. Keesokan paginya Surtini seperti biasa. Dia berbohong pada suaminya izin pergi untuk membeli sayuran. Suami Surtini pergi ke sawah untuk menggarap lahannya. Tanpa pikir panjang, Surtini langsung melaju ke rumah Mbah Nir. "Kula nuwun, Mbah, niki Surtini," ucap Surtini di depan pintu rumah Mbah Nir. "Silakan, Duk." "Wah, pagi banget ya," sambut Mbah Nir sambil membuka pintu. "Takut kalau ditinggal Mbah Nir," ucap Surtini bersemangat. "Gimana? Sudah siap kan? Kamu sudah sarapan belum?" "Sudah, Mbah, tadi sama bapaknya," jawab Surtini yang sudah mulai akrab dengan Mbah Nir. "Alah, suamimu tahu nggak kalau kamu kesini?" "Suami saya tidak tahu, Mbah. Ini saya kesini seperti maling, ngumpet-ngumpet," terang Surtini menjelaskan ke Mbah Nir. "Tenang, Duk Sur, rahasia kamu Mbah jaga," ucap Mbah Nir memastikan Surtini agar percaya pada Mbah Nir. Di sela-sela perbincangan mereka, tiba-tiba seseorang datang ke rumah Mbah Nir. Benar saja ucapan Mbah Nir kemarin benar-benar terjadi. Sepertinya yang datang adalah calon pasien. "Kula nuwun, Mbah Nir. Punten, istri saya sepertinya mau melahirkan," ucap pria tersebut terburu-buru. "Silakan, Pak. Bentar ya, Pak. Tak siap-siap dulu," sambut Mbah Nir pada bapak tersebut. "Ayo, Nduk, kita berangkat. Dekat kok rumahnya dari sini,"
Ucap Mbah Nir bisik-bisik di sebelah Surtini. Surtini dan Mbah Nir berangkat menuju ke rumah pasien. Tidak lama mereka berjalan menuju rumahnya. Beberapa menit berlalu, akhirnya sampai juga di rumah pasien. Tidak disangka ternyata rumah pasien sudah ramai keluarga pasien yang menemani. "Kula nuwun," ucap Mbah Nir masuk ke rumah pasien. "Silakan Mbah Nir, istri saya di kamar," ucap bapak tersebut menyambut kedatangan Mbah Nir dan Surtini. Proses persalinan membutuhkan waktu lumayan lama. Mbah Nir dan Surtini mencoba membantu melahirkan bayi tersebut. Tidak lama setelah drama persalinan, terlihat bayi mungil lucu tersebut keluar dari rahim sang ibu. "Cup, wah cantik banget bu anaknya," ucap Mbah Nir. "Duh Surtini, ini coba digendong sebentar. Mbah tak membersihkan ari-arinya," perintah Mbah Nir. "Nggih Mbah, wah imut sangat ya adiknya," ucap Surtini sambil menerima gendongan bayi dari Mbah Nir. Surtini merasa iba dengan ibu tersebut. Dia berhasil memiliki buah hatinya. Haru bercampur bahagia yang dirasakan Surtini. Ini pertama kali Surtini menggendong bayi mungil. Di saat Surtini menggendong bayi tersebut, tiba-tiba Mbah Nir membisiki Surtini di sebelahnya. "Sekarang saatnya kamu menjalankan janji ritual kemarin malam," bisik Mbah Nir di sebelah Surtini. Seketika Surtini yang lemah lembut dan santun yang dulu selalu menangis ketika melihat bayi, sekarang berubah menjadi Surtini yang kejam. Wajah dan jiwa sangar penuh kejahatan akibat susuk pucuk kembang telah menguasai hati Surtini, menjadikan Surtini gelap hati. "Bu, ini bayinya sudah tidur, kasurnya sudah belum?" tanya Surtini. "Di sini saja Mbak," jawab Riono, bapak dari bayi mungil tersebut, sembari menunjukkan tempat tidur sang bayi. "Tidurnya cantik sekali," ucap Surtini sambil merebahkan bayi yang lucu tersebut. Proses persalinan Ibu Wasti telah selesai. Bayi yang dikandungnya telah menjumpai dunia. "Proses melahirkan sudah selesai ya Bu. Saya pamit pulang. Nanti kesininya kalau ari-ari sudah kering," ucap Mbah Nir berpamitan pulang pada keluarga Wasti dan Riono. Akhirnya mereka berpamitan untuk pulang. Misi Surtini menjadi dukun bayi hari itu berhasil. "Bu, adik kok tidurnya pulas sekali ya?" ucap Riono pada Wasti. "Iya Pak, sudah hampir 3 jam kok tidak menangis," sambung Wasti. Riono curiga dengan anaknya tersebut, namun dia tidak mau berprasangka buruk akan pikiran negatifnya. "Ini anak tidak mungkin meninggal," batin Riono tatap tegar dan ragu untuk mengecek anaknya. Mereka bergantian saling menjaga anaknya. Riono pergi ke sungai untuk membersihkan pakaian bekas persalinan Wasti. Sepulangnya Riono dari sungai, bayi mereka belum terbangun dari tidurnya. Riono nekat untuk mengecek nadi bayinya, dan yang terjadi sesuai apa yang dikhawatirkan Riono. "Bu, adik dijaga, bapak tak ke rumah Mbah Nir," ucap Riono gugup dan segera pergi ke rumah Mbah Nir. Riono mencoba untuk tetap tenang menghadapi cobaannya. "Ada apa Pak?" tanya Wasti panik dan bergegas menghampiri bayinya. Tidak disangka bayi yang dinanti-nantikan mati menjadi korban tumbal Surtini. Namun Wasti tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab kematian anaknya. "Pak, gimana ini anakku?" Seketika tangis Wasti pecah penuh haru. Wasti tidak percaya akan kematian bayinya. Wasti tidak tahu harus bagaimana bayi yang dia nantikan kini harus menghancurkan harapannya. Pemakaman anak Riono dan Wasti berlangsung hari itu juga. Air mata Wasti tidak henti-hentinya keluar dari matanya. Surtini dan Mbah Nir menyaksikan pemakaman bayi yang mereka bunuh. "Tugas kamu nanti malam mengambil jantung bayi itu," bisik Mbah Nir di samping Surtini. Surtini terdiam seketika. Dia harus menghadapi tantangan mengerikan demi memiliki jabang bayi yang dia mimpikan. Setelah selesai pemakaman, Surtini dan Mbah Nir menuju rumah Riono untuk berbelasungkawa. "Riono, Wasti, Mbah Nir dan Surtini turut berduka cita ya. Semoga diberi kesabaran, cepat mendapatkan gantinya," ucap Mbah Nir menyemangati mereka. "Enggak Mbah, terima kasih. Mbah sudah membantu Wasti persalinan," ucap Riono lemas. "Iya Ri, yang sabar ya. Mungkin belum rezekinya kamu." Surtini dan Mbah Nir berpamitan untuk pulang. Di sepanjang jalan rasa bersalah Surtini semakin menjadi-jadi. Hati Surtini tidak bisa dipungkiri.
bahwa dia menyesal melakukan hal tersebut. Namun nasi sudah menjadi bubur. Ditambah, hasutan Mbah Nir selalu meracuni Surtini untuk terus melanjutkan ritualnya. "Duk, selangkah lagi kamu berhasil. Jantung bayi yang kamu bunuh bakal jadi lantaran kamu punya anak," ucap Mbah Nir. "Iya Mbah, tidak apa-apa, saya ingin punya anak," ucap Surtini dengan wajah lemas dan takut. Malam semakin malam, Surtini sampai lupa akan suami di rumah. Surtini terus menjalankan perintah Mbah Nir untuk melanjutkan ritualnya. Jam 12 malam kurang 30 menit, Surtini dan Mbah Nir bergegas untuk menuju kuburan bayi tersebut. Sesampainya di sana, Surtini mulai melancarkan aksinya. Surtini segera menggali bayi yang sudah terkubur untuk diambil jantungnya. Pisau belati yang digunakan Surtini untuk mengambil jantung bayi tersebut ditusuk dan dirobek dengan kejam. Surtini lakukan demi mendapatkan bayi yang dia impikan. Tidak lama Surtini berhasil mendapatkannya. Jantung bayi itu Surtini bungkus dengan kain kafan yang diberikan oleh Mbah Nir. "Mbah Nir, sudah, setelah ini gimana Mbah?" tanya Surtini dengan suara lirih pada Mbah Nir. Apa yang harus dia lakukan selanjutnya? "Malam ini istirahat dulu. Jantung itu kamu bawa pulang. Kamu bisa tidur. Besok ketemu lagi. Kamu tak ajak ke Gunung Paninggir," perintah Mbah Nir. Surtini bergegas pulang ke rumah, namun anehnya sang suami tidak ada di rumah. Surtini berpikir apakah dia berjaga di pos ronda. "Duh, Bapak, apa jaga ronda ya? Atau jangan-jangan malah sedang mencari saya?" batin Surtini setelah sampai di rumahnya. Surtini segera menyimpan jantung bayi tersebut di dalam lemarinya. Dia membungkus jantung itu dengan plastik hitam di lemarinya supaya tidak diketahui oleh suami. Pagi itu Surtini bangun dari tidurnya. Tiba-tiba Carto sudah berada di sebelahnya. Nampak dia tidur sangat kelelahan. Benar saja Carto malam itu tugas berjaga di pos ronda lagi. Namun Surti bingung alasan apa yang harus diungkapkan jika nanti Carto bertanya. Setelah Surtini menyiapkan sarapan dan bekal suaminya ke sawah, Surtini kembali menuju ke rumah Mbah Nir. Seperti biasa, kali ini Surtini bisa keluar bebas tanpa takut ketahuan suami. Sang suami sedang pergi ke sawah dan membawa bekal untuk makan siang. Jadi Surtini bisa lebih leluasa tanpa harus menyusul ke sawah. Setelah berjalan jauh, Surtini ke rumah Mbah Nir. Akhirnya sampai di rumah Mbah Nir. Ternyata Mbah Nir sudah menunggu di depan pintu rumah sambil membawa perbekalan untuk pergi ke Gunung Paninggir. "Ayo Surtini, kita langsung jalan saja. Jangan sampai kita telat. Petang harus sudah di sana," ajak Mbah Nir. "Saya tidak membawa bekal. Perjalanannya jauh tidak Mbah?" "Lumayan jauh. Kita melewati hutan belakang kampung ini. Nanti dari hutan itu gunungnya kelihatan. Terus kalau kita telat, jalan yang menuju Gunung Paninggir itu bukan jalan biasa. Semua hantu sudah menunggu di sana. Kalau kita kemalaman di jalan, jantung bayi itu bakal buat rebutan hantu di sana. Sama satu lagi, kita bakal melewati sungai Botohari. Kamu jangan sampai menyentuh air itu. Kalau sampai menyentuh, susu kamu bakal luntur," peringat Mbah Nir. Mereka akan melewati banyak rintangan di jalan untuk bisa sampai ke puncak Gunung Paninggir. Puncak Gunung Paninggir merupakan puncak terlarang. Siapapun yang ke sana kalau tidak mati, pasti tidak akan bisa kembali. Namun berbeda dengan Surtini dan Mbah Nir. Keduanya merupakan tamu undangan yang sudah dinantikan kehadirannya oleh penguasa Gunung Paninggir. Entah apa yang akan terjadi di perjalanan Mbah Nir selalu mengawasi Surtini dari demit-demit nakal Gunung Paninggir yang sama juga menginginkan jantung bayi itu. "Iya Mbah, saya. Terus ini jantung bayinya gimana?" "Nanti kamu kasihkan itu ke Nyi Rumbini Sekar Paninggir," jawab Mbah Nir. Matahari sudah mengurangi panasnya, warna hampir menjadi merah. Sore telah tiba dan petang akan segera datang. Surtini dan Mbah Nir masih melakukan perjalanan tanpa henti menuju puncak Paninggir. Namun apa yang ditargetkan Mbah Nir tidak sesuai apa yang diharapkan. Petang akan tiba, namun perjalanan mereka baru memasuki Alas Ronggo. "Surtini, kita harus cepat sedikit. Hampir petang, kita baru sampai hutan," tegas Mbah Nir yang khawatir akan ancaman di perjalanan nanti. "Iya Mbah, Surtini capek Mbah," keluh Surtini yang tenaganya mulai menipis. Lika-liku perjalanan mereka lalui tanjakan terjal hampir seharian mereka lakukan.
Teror alas ronggo mulai Surtini rasakan saat sudah mencapai sebuah pohon yang sangat besar. "Mbah, iki kok bau wangi-wangian sama bau darah amis ya?" ucap Surtini sambil membangirkan hidung dan mulai melihat-lihat sekitar hutan. Mbah Nir yang tahu bau itu seketika Mbah Nir melarang Surtini untuk tidak menoleh ke belakang. "Surtini, jangan lihat belakang, jalan terus ke depan," tegas Mbah Nir pada Surtini. Namun berbeda dengan Surtini, Surtini justru penasaran dan menoleh ke belakang. "Ada apa, Mbah?" ucap Surtini yang penasaran dan menoleh. Saat Surtini menoleh ke belakang, tiba-tiba Surtini menjadi lemas, gemetar, dan tidak sadarkan diri. Benar saja, banyak puluhan pocong di belakang mereka yang mengikuti mereka sejak memasuki hutan. Wajah menyeramkan dan busuk menjadikan Surtini seketika tumbang. Mbah Nir membacakan mantra kuno pada air yang dia bawa. Cipratan kecil Mbah Nir berikan ke arah pocong-pocong itu. Satu persatu pocong itu mulai terbakar. Namun saking banyaknya pocong itu, Mbah Nir merasa kewalahan untuk menghadapinya. "Surtini, bangun Sur, cepat lari duluan," ucap Mbah Nir sambil memberi cipratan ke arah Surtini. Iya Mbah." Dengan gelagapan Surtini terbangun dan langsung mengikuti perintah Mbah Nir. "Tunggu aku di Sungai Botohari," ucap Mbah Nir sambil membakar para pocong-pocong itu. Surtini langsung melarikan diri dengan tergesa-gesa, namun baru beberapa langkah tiba-tiba sosok pria tua seperti Mbah Dukun menghadang Surtini. "Mau lari kemana anak cantik?" ucap kakek tua tersebut tertawa dengan suara besar. Surtini kebingungan, dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Dia hanya bisa memeluk erat kain kafan berisikan jantung yang akan diserahkan ke Nyi Paninggir. Mbah Nir langsung datang melemparkan tombak pusaka yang dia miliki ke arah kakek tua tersebut. Mbah Nir mengenali kakek tersebut. Ya, dia musuhnya sejak dulu. Dia Mbah Singowono Bolosewu, manusia yang tidak tertandingi sepanjang masa. Bahkan Nyi Paninggir pun mampu dia kalahkan. Serangan Mbah Nir terus-menerus menyerang Mbah Singo, namun tombak Mbah Nir hanya ditepis oleh Mbah Singowono. "Singowono, kamu tidak usah ikut campur urusanku," ucap Mbah Nir geram atas kedatangan Mbah Singo yang menghalangi perjalanan mereka. "Ini tugasku. Tobat toh kamu Nir. Umur kamu sudah mendekati bumi, jangan aneh-aneh." Suara Mbah Singo menggetarkan keberanian Mbah Nir. Mbah Nir berlari menghujam keris brojol andalannya ke arah Mbah Singo. Namun dengan mudahnya Mbah Singo menghindar dari serangan Mbah Nir. Serangan demi serangan Mbah Nir keluarkan untuk menyerang Mbah Singo. Pusaka tombak keris brojol dia hunuskan ke arah Mbah Singo, namun masih sama. Mbah Singo hanya menghindar dengan tersenyum. "Kamu bukan tandinganku. Panggil ratumu yang kamu agung-agungkan. Aku ingin ketemu," ucap Mbah Singo. Petang sudah berlalu, malam telah hadir. Mbah Nir kebingungan, dia menyadari bahwa ilmunya tidak mampu untuk melawan Mbah Singo. Kekuatannya sangat luar biasa, bahkan tidak ada seorang pun yang mampu menandingi ilmu Mbah Singo. Oleh sebab itu Mbah Singo dijuluki Singo Wono Bolosewu, karena kekuatan raja hutan yang tidak tertandingi. Terlebih Mbah Singo selalu mencegah seseorang yang datang untuk memberi sesembahan untuk Nyi Paninggir. Di sela kekalahan Mbah Nir, tiba-tiba angin bertiup kencang, pepohonan di sana terombang-ambing, awan menjadi gelap seketika. Mbah Nir tersenyum, namun berbeda dengan Mbah Singo. Wajah panik datang pada Mbah Singo. Benar saja puluhan bala tentara Nyi Paninggir datang dari puncak gunung Paninggir. Buto Paninggir setinggi pohon di alas rong, menyerang Mbah Singo dengan buas. Mbah Singo bersiap menghalau serangan Buto Paninggir. Mbah Singo mengeluarkan pusaka andalannya. Pertempuran hebat terjadi di sana. Satu jantung Buto Paninggir Mbah Singo hunuskan dengan pusakanya, namun mereka sangat kuat. Butuh beberapa hunusan keris pusaka untuk membunuh pasukan Nyi Paninggir. Di sela-sela pertempuran mereka, Mbah Nir memanfaatkan untuk kabur dan melanjutkan perjalanan menuju puncak Paninggir. "Surti, cepat ikut aku," ajak Mbah Nir tergesa-gesa. Surtini dan Mbah Nir bergegas melaju melanjutkan perjalanannya. Setelah cukup jauh dari pertempuran Mbah Singo, mereka berhenti sejenak untuk beristirahat. "Sur, istirahat dulu. Sebentar lagi kita sampai Sungai Botohari. Kamu nanti mengikuti saya. Sungai Botohari yang buat Mbah Singo, yang jelas akan banyak ancaman di sana," ucap Mbah Nir dengan nafas terengah-engah.
Itu yang saya maksud Sungai Botosari, ucap Mbah Nir pada Surti. Adem tenan Mbah, seperti di surga ya, sambung Surtini kagum. Kali ini yang bisa melihat cuma aku dan kamu, jelas Mbah Nir. Perjalanan mereka telah sampai di rintangan terakhir. Telah sampai di Sungai Botosari, sungai yang dibuat oleh Mbah Singo untuk mencegah siapapun yang datang ritual dengan Nyi Paninggir. Banyak yang gagal dan mati di Sungai Botosari, sungai yang terlihat indah, segar diminum dan sejuk. Ternyata petaka bagi siapapun yang menyentuh air Sungai Botosari. Kamu mengikuti pijakanku, jangan sampai kamu menyentuh air itu, ucap Mbah Nir. Melangkah melompat dari batu ke batu, Surtini lakukan, mengikuti langkah Mbah Nir. Godaan ingin menyentuh air Sungai Botosari sangat kuat. Bagaimana tidak? Perjalanan yang melelahkan menggoda Surtini untuk meneguk air yang jernih dan segar. Benar-benar menggoda bagai air surga yang sedang dilewati Surtini. Tidak hanya itu, suasana tenang, dedaunan yang hijau dan kicauan burung di Sungai Botosari membuat Surtini terbawa suasana ketenangan. Di sela perjalanan Surtini melihat bayangannya sendiri. Dosa Surtini terlihat menyeramkan saat mengaca di air Botosari. Surtini terlena dan terhipnotis oleh air Sungai Botosari. Pikiran Surtini mulai terlena untuk segera menyentuh air Sungai Botosari. Surtini, jangan sentuh, ucap Mbah Nir dengan nada keras yang juga baru menyadari jika Surtini tertinggal dari langkahnya. Seketika Surtini tersadar akan hal yang dilakukan. Hampir saja Surtini mati dan gagal untuk menemui Nyi Paninggir. Surtini langsung berlari menyusul Mbah Nir. Hampir saja Sur, kita sama-sama terlena. Saya juga kena hipnotis Sur. Ayo cepat, pergi dari sini. Mereka telah berhasil melewati rintangan yang terakhir. Namun malam semakin malam, Gunung Paninggir semakin menyeramkan. Tidak jarang berbagai demit menyambut mereka. Mbah, itu apa? Tanya Surtini yang melihat bayangan besar di depannya. Ya, benar saja. Buto pasukan Nyi Paninggir menyambut kedatangan mereka. Tenang Sur, itu penjaga gerbang istana Nyi Paninggir, jawab Mbah Nir dengan rasa aman, karena sebentar lagi mereka akan sampai istana puncak Paninggir. Tidak terasa perjalanan mereka sudah sampai di puncak gunung. Sambutan bintang-bintang dan bulan baru sangat terlihat oleh mereka. Pemandangan bawah gunung menghapus rasa lelah Surtini. Di sela-sela penglihatan Surtini, nampak cahaya kuning terlihat dari kejauhan. Surtini bergegas pergi menghampirinya. Cahaya tersebut datang dari sebuah goa. Surtini mengikuti datangnya cahaya tersebut. Surtini terus berjalan masuk mengikuti jalur lorong goa. Lorong yang Surtini ikuti semakin besar, menjadi seperti sebuah ruangan. Anak cantik yang saya tunggu sejak puluhan tahun sudah datang, ucap salah seorang wanita yang ada di dalam goa tersebut. Kamu siapa Mbah? Tanya Surtini yang kaget dengan kedatangan wanita dari salah satu ruangan goa. Saya Nyi Paninggir Cahayu, ucap nenek tersebut. Aneh, benar-benar aneh. Setelah berkenalan dengan Surtini, nenek yang Surtini temui seketika berubah menjadi nenek yang cantik, layaknya seorang ratu. Paras wajahnya cantik dan berwibawa. Mbah Nir, Mbah, ucap Surtini memanggil Mbah Nir, yang ternyata Surtini sudah terpisah dari tadi. Mbah Nir di rumah anak cantik. Sukma Mbah Nir juga sudah sampai rumah. Kamu sama aku aman, tidak usah khawatir, ucap Nyi Paninggir. Surtini tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Rasanya ingin berlari pergi, namun tubuh Surtini berat untuk digerakkan. Mbah Nir yang dari tadi mengantarnya hilang, tidak tahu kemana dia pergi. Saya ini Nyi, jantung bayinya, ucap Surtini ketakutan sembari menyerahkan jantung bayi yang dia bawa, hasil dari penumbalan anak Wasti. Terima kasih anak cantik, ucap Nyi Paninggir lirih sambil mengambil bingkisan kain kafan yang berisi jantung tumbal bayi. Kamu minta apa dari aku anak cantik? Sambung Nyi Paninggir. Belum juga Surtini menjawab seketika Surtini muntah-muntah. Nampak langsung dia merasakan kehamilan seperti pada umumnya. Para Surtini seketika berubah menjadi cantik dan berwibawa. Surtini merasakan bahwa dirinya tidak ada yang bisa menandingi. Anak cantik, nanti 4 bulanan kamu kesini lagi ya. 1 bulan cukup 1 saja buat memberi makan anakmu, ucap Nyi Paninggir yang meminta Surtini
menyertakan tumbal pada 4 bulan anaknya. Namun Surtini masih bimbang harus bagaimana dia mencari tumbal jantung bayi lagi. Sementara hati kecil Surtini tidak tega membunuh bayi kecil yang selalu dia mimpikan. Baru Surtini menyatakan untuk tidak menyanggupi pernyataan Nyi Paningkir, tiba-tiba Surtini tidak tersadarkan diri. "Tidak, Nyi, saya tidak siap, saya tidak tega." Bu, bangun, kamu kenapa?" tanya Carto yang kaget mendengar suara keras Surtini dari tidurnya. "Pak, Bapak kok di sini?" gelegap Surtini yang terbangun dari tidurnya. Linglung kebingungan Surtini rasakan. Benar-benar aneh perjalanan jauh yang Surtini lalui dengan nyata, tiba-tiba tersadar hanya di kamar tidurnya. "Ibu mimpi buruk, tampilkan air putih ya, Bu," ucap Carto. "Iya, Pak, terima kasih," jawab Surtini sambil kebingungan akan hal yang terjadi pada dirinya. Tiba-tiba Surtini merasakan mual. Benar saja, hal yang terjadi pada mimpinya kini benar-benar terjadi di kehidupan Surtini. "Pak, Ibu sudah 2 minggu ini kok telat datang bulan ya?" ucap Surtini pada suaminya. "Wah, beneran Bu, besok cek ke Mbah Muna ya, barangkali ada adiknya," sambung Carto bahagia karena mendengar ucapan Surtini. Kebahagiaan Surtini tercapai karena dia akan memiliki momongan yang dia mimpikan. Namun setiap malam Surtini selalu dihantui akan mimpi buruknya, bertemu dengan sosok Nyi Paningkir yang selalu menagih janjinya. Kehamilan Surtini genap 4 bulan. Menurut kepercayaan adatnya, tradisi ngapati harus dilakukan mereka. Carto dan Surtini akan segera mengadakan syukuran untuk anaknya. Belanja hasil bumi dan mengadakan doa bersama mereka persiapkan. "Pak, ngapati jadinya jam berapa?" tanya Surtini pada Carto suaminya. "Nanti sore Bu, jam 4 syukurannya mulai. Bapak sudah mengabari tetangga," jawab Carto. "Iya Pak, Ibu tak ke rumah Mbah Jum ya, minta tolong untuk membantu masak," sambung Surtini. Surtini pergi ke rumah Mbah Jum sekaligus belanja beberapa kekurangan bahan masakannya. "Mbah Jum, ada kemiri tidak?" tanya Surtini pada Mbah Jum. "Ada Jum, dicari saja," ucap Mbah Jum. "Iya Mbah, sama Mbah, mau minta tolong Mbah Jum untuk bantu persiapan ngapati." Mbah Jum mengiyakan ajakan Surtini, namun Mbah Jum agak terheran. Berita beredar bahwa Surtini sedang mengandung yang ke-4 bulan, namun penglihatan Mbah Jum merasa aneh. Perut Surtini nampak kosong, tidak ada cabang bayinya. Mbah Jum hanya terdiam karena Mbah Jum tidak mau berprasangka buruk pada Surtini. Setelah menutup warungnya, Mbah Jum bergegas menuju rumah Surtini untuk membantu memasak di sana. "Bikin makanan buat orang berapa, Sur?" tanya Mbah Jum di dapur Surtini. "Bikin 25 saja Mbah, Bapak woro-woro cuma orang 20. Sore itu keluarga Surtini sukses melaksanakan tasyakurannya. Semua tamu undangan menghadiri ngapati anak Surtini. Semua makanan telah dibagikan. Banyak bapak-bapak yang basa-basi pada Carto dan mengucapkan selamat atas anaknya yang sudah genap 4 bulan. Namun berbeda dengan Mbah Jum. Mbah Jum merasa ada yang janggal dengan ngapati anak Surtini. Saat tasyakuran berlangsung, Mbah Jum melihat sosok tamu aneh tidak diundang sedang berdiri melihat ke arah rumah Surtini. Mbah Jum mengenali sosok tersebut. "Ini ada yang tidak beres. Nyi Paningkir kok bisa datang ke sini?" batin Mbah Jum saat melihat kedatangan Nyi Paningkir. Tatapan Mbah Jum diketahui oleh Nyi Paningkir. Sempat ada lirikan dan energi kuat terasa dari arah Nyi Paningkir. Seketika Mbah Jum teringat tragedi berpuluh-puluh tahun silam tentang susuk pucuk kembang. "Tidak mungkin Surtini memakai susuk pucuk kembang," gumam Mbah Jum dengan tatapan ke arah Nyi Paningkir. "Mbah Jum, ini makanya," ucap Carto mengagetkan lamunan Mbah Jum. "Oh iya, Kang Carto, terima kasih ya," ucap Mbah Jum pada Carto. "Ya sudah, saya tak pamit dulu." "Iya Mbah, hati-hati. Saya yang berterima kasih ya Mbah, tidak bisa ngasih apa-apa." Setelah Mbah Jum pulang, Carto penasaran dengan apa yang dilihat Mbah Jum dengan lamunannya. Carto mengecek ke arah pandangan Mbah Jum, namun tidak ada apa-apa yang Carto lihat, hanya pohon pisang yang berdiri di depannya. Malam telah tiba. Surtini dan Carto tidur lebih dulu dari biasanya. Nampaknya sangat kelelahan karena seharian mempersiapkan tasyakuran anaknya. Tepat saat jam 12 malam, tiba-tiba seseorang datang mengambil anak Surtini yang masih dalam kandungannya.
Jangan ambil anakku, ucap Surtini menangis. Kamu lupakan janjimu anak cantik, ucap orang tersebut dengan lembut namun terlihat murka dengan Surtini. Surtini merasa aneh dengan perutnya. Saat melihat perutnya, tiba-tiba perut Surtini mengempis. Perut Surtini kosong. Janin yang dia nanti-nantikan hilang dalam perutnya. Tolong jangan ambil anakku, ucap Surtini menangis dengan memohon pada orang tersebut agar tidak mengambil anaknya. Jangan diambil, jangan. Tiba-tiba Surtini terbangun dari tidurnya. Nampak jam masih menunjukkan jam 12:30 malam. Surtini meraba perutnya dan perut terlihat masih sama seperti biasanya. Terlihat Carto juga masih tertidur nyenyak. Keringat Surtini nampak bercucuran akibat mimpi buruknya. Besok aku harus ke rumah Mbah Nir. Saya hutang tumbal dengan Nyi Paningkir, batin Surtini setelah terbangun dari mimpi buruknya. Pagi telah tiba. Carto seperti biasa bergegas melakukan pekerjaannya ke sawah. Surtini melangsungkan pekerjaan rumahnya dengan buru-buru karena dia akan segera menuju rumah Mbah Nir. Jam 7:30 Surtini melesat pergi ke rumah Mbah Nir. Permisi, ini Surtini Mbah, ucap Surtini dari depan pintu. Masuk Nduk, saut Mbah Nir dari dalam rumahnya. Nampak Mbah Nir enggan membukakan pintunya. Surtini menyadari perasaan yang sedang dipendam oleh Mbah Nir. Ya, dia merasa kecewa dengan Surtini karena Surtini lupa akan janjinya. Mohon maaf Mbah, saya takut kalau disuruh melakukan hal seperti kemarin, ucap Surtini memulai pembicaraannya. Itu bukan urusan saya, Nduk. Saya tidak mau ikut campur. Nyi Paningkir sudah datang ke sini tadi malam, menagih janjimu. Terus saya harus gimana Mbah? Saya bingung harus mencari di mana. Kamu lupa sama aku dan janji kamu. Ritualmu belum selesai, tapi kamu sudah lupa denganku. Kamu tidak pernah datang ke rumahku, ucap Mbah Nir kecewa dengan Surtini. Mbah, tolong aku, jangan ambil bayiku. Aku tidak punya hak mengambil bayimu. Yang punya hak Nyi Paningkir. Tapi aku sudah tidak mau membantumu. Aku kecewa denganmu, tegas Mbah Nir pada Surtini. Mbah, mohon bantuannya. Aku tidak mau ikut campur, Sur. Sana pergi saja, perintah Mbah Nir pada Surtini. Surtini pulang dengan hati kacau, bingung harus merelakan bayinya atau membunuh bayi lagi. Surtini tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Sepanjang jalan pulang, Surtini menangis memikirkan hal tersebut. Tidak disangka, saat setengah perjalanan Surtini mendapati seseorang akan melahirkan. Surtini bergegas menuju rumah tersebut. Tidak seorang pun dukun bayi di sana yang membantunya. Dengan modal pengalaman membantu Mbah Nir, Surtini nekat membantu persalinan ibu tersebut. Setelah beberapa jam proses persalinan bayi tersebut keluar dari rahim ibunya. Wah, bayinya lucu sekali, Bu, ucap Surtini menyambut bayi tersebut. Putra atau putri, Mbak? Tanya ibu tersebut. Ini cantik, Bu. Alhamdulillah, tercapai saya punya anak perempuan. Selamat ya, Bu, ucap Surtini. Terima kasih ya Mbak, untung ada mbaknya. Lah mbaknya mau kemana? Namanya siapa? Saya Surtini Bu, barusan dari kampung sebelah mau pulang. Oh iya, lah pulangnya mana? Tanya ibu tersebut. Saya pulangnya desa Kamulian Bu. Istirahat dulu Mbak, minum dulu. Terima kasih Bu, saya langsung pamit saja, sudah ditunggu suami, sambung Surtini. Hari itu Surtini berhasil melahirkan satu anak dari orang yang tidak dikenal. Dalam batin Surtini, ingin dia menjadikan tumbal anak tersebut, namun hati lembut Surtini berkata lain. Dia merasa berdosa jika membunuh bayi lagi. Di sisi lain Surtini sedang dihampakan dengan tumbal untuk Nyi Paningkir yang sedang mengancam bayi Surtini. Beberapa hari setelah Surtini berhasil membantu persalinan orang tidak dikenal, ternyata di desa tersebut nama Surtini menjadi dikenal. Karena keberhasilannya dalam membantu persalinan, sosok Surtini dikenal dengan dukun bayi desa Kamulian. Tidak jarang seseorang datang untuk meminta bantuan Surtini dalam masalah persalinan. Permisi Pak, Mbak Surtininya ada? Tanya seseorang tidak dikenal pada Carto. Silakan Pak masuk, Surtininya ada Pak, silakan duduk dulu, ucap Carto sembari membukakan pintunya. Anu Pak, istri saya mau melahirkan. Lah, kau mencarinya Surtini ya?
Tanya Carto yang heran akan orang tersebut. Sejak kapan Surtini jadi dukun bayi? Ya, di kampung sebelah sudah ramai, Pak. Kalau di sini ada dukun bayinya, terang orang tersebut. Oh gitu ya. Bu, ini ada tamu, teriak Carto dari ruang tamunya. Iya Pak, gimana ya? Tanya Surtini keluar dari dapurnya. Ini ada yang mau minta tolong dibantu melahirkan. Loh, kok saya Pak? Sambung Surtini yang dirinya juga merasa heran. Sejak kapan Surtini menjadi dukun bayi? Wes Rono, ditulungi sik sabisane, ucap Carto. Surtini dikenal menjadi dukun bayi yang sedang mengandung bayi. Banyak pasien Surtini yang berhasil melahirkan bayinya. Namun tagihan Nyi Paningger tidak pernah hilang dari mimpi Surtini. Hingga suatu ketika Surtini memanfaatkan profesi dukun bayinya untuk membunuh bayi laki. Entah setan apa yang berhasil membujuk hati dan pikiran Surtini. Dalam waktu 2 minggu, Surtini gagal membantu persalinan melebihi 4 orang. Bayi yang meninggal segera Surtini ambil jantungnya. Hutang ngapati pada Nyi Paningger akan segera lunas. Malam purnama nanti Surtini akan segera bergegas menuju puncak Paningger untuk memberikan hasil tumbalnya. Di sela Surtini mempersiapkan dirinya untuk menuju puncak Paningger, Surtini menyadari bahwa Surtini merasa dipermainkan oleh Mbah Nir. Surtini merasa dirinya dijebak untuk melakukan ritual tersebut. Rasa dendam Surtini memuncak seketika dari dalam dirinya. Surtini berencana akan menaiki puncak Paningger sendirian dengan meminta bantuan pasukan Nyi Paningger untuk mengawalnya. Surtini merasa kewibawaannya melebihi dari yang lain. Dia merasa tidak seorang pun mampu melawan dirinya, termasuk Mbah Nir. Surtini berencana saat di puncak nanti, dia akan meminta imbalan lebih pada dirinya, termasuk kekuatan dirinya agar menyerupai Nyi Paningger. Malam itu Surtini bergegas untuk menuju puncak Paningger. Hati Surtini menjadi keras setelah dirinya berhasil mendapatkan tumbal. Rasa takut akan pertempuran sekarang hanya menjadi hal sepele baginya. Tepat jam 6 sore, Surtini berjalan menuju puncak Paningger membawa 4 jantung bayi yang Surtini bunuh. Selama perjalanan tidak satupun kendala yang dia temukan. Mbah Singo pun tidak ia jumpai. Alas Ronggo Surtini lewati dengan mudah. Sungai Botosari tidak nampak saat perjalanan Surtini. Lama Surtini melakukan perjalanannya, akhirnya sampai pada istana Nyi Paningger. Semua pengawal Nyi Paningger tunduk pada Surtini, seolah-olah Surtini merupakan tamu agung. Tamu agung kehormatan sudah hadir. Silakan anak cantik, istirahat di istana Nyi Paningger, sambut Nyi Paningger pada Surtini. Terima kasih Nyi Paningger, aku datang ke sini mau menepati janjiku. Anak baik, kamu mau minta apa dariku? Semua ilmumu turunkan ke aku. Anak baik, kamu sudah saya incar sejak kamu bayi. Niatku kamu akan jadi pewaris ilmuku, susuk pucuk kembang tinggu awakmu. Cuma syaratnya, kamu kurang 3 jantung lagi. Secepatnya, bakal aku turuti Nyi. Harus anak cantik, tak tunggu pas kamu 7 bulanan. Kamu harus sampai sini. Apa saja yang kamu mau, pasti akan aku turuti. Surtini telah berhasil menyerahkan 4 tumbal kepada Nyi Paningger. Kekuatan Surtini akan segera dia dapat. Bukan hanya kekuatan, namun bayi Surtini juga akan segera dia dapat. Surtini segera melancarkan tugasnya kembali. 3 bulan berturut-turut Surtini membunuh bayi tidak bersalah. Beberapa desa dia kelilingi untuk mencari ibu yang akan melahirkan. Profesi dia dan dunia kegelapan sudah meracuni dirinya. Korban Surtini semakin bertambah, namun tidak seorang pun menyadari jika Surtinilah yang selalu membunuh bayi setelah melahirkan. Surtini selalu merasakan kekuatan besar pada dirinya jika dia berhasil membunuh 1 bayi. 7 bulan anak Surtini telah tiba. Itu tandanya waktu Mitoni Surtini harus menuju puncak Paningger. Surtini bergegas menuju puncak Paningger malam itu. Namun kali ini berbeda dari perjalanan kemarin. Para penghadang Surtini kini telah menguasai alas Ronggo. Mbah Singowono bersiap menghadapi Surtini. Semua ingon-ingon Mbah Singo sudah berjalan di hutan semua. Duk, anak cantik, berhentikan ritualmu. Kamu bakal jadi bencana buat keluargamu, ucap Mbah Singo pada Surtini. Ini bukan urusanmu, tidak usah ikut campur. Mbah Singo tahu menghadapi Surtini saat ini sama seperti menghadapi Ratu Gunung Paningger.
sang ratu Nyi Paningkir yang tidak pernah terkalahkan. Seketika Mbah Singo melemparkan tombak ganarnya ke arah Surtini. Dan benar saja, kekuatan dahsyat tiba-tiba keluar dari tubuh Surtini. Tombak ganar yang hanya dimiliki Mbah Singo hancur berkeping-keping tidak tersisa. Perlawanan Mbah Singo kini sudah nampak. Penerus Nyi Paningkir telah lahir. Bencana besar akan datang pada desa ini. Sekarang, penguasa hutan ini bukan kamu, ucap Surtini sombong. Tiba-tiba tatapan Surtini menjadi tajam. Surtini menatap ke arah Mbah Singo. Seketika Mbah Singo muntah darah. Surtini mampu menyantet hanya dengan tatapannya. Sama seperti Nyi Paningkir saat melawan Mbah Singo dulu. Mbah Singo tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Ajian Bolo Sewu terpaksa segera dirapalkan. Beberapa gerakan diarahkan ke Surtini, namun anehnya ajian Mbah Singo tidak berfungsi. Justru Mbah Singo menjadi semakin lemas. Mbah Singo merasa percuma melawan Surtini, karena Mbah Singo tahu ajian apapun tidak akan mampu mengalahkan Surtini. Akhirnya, Mbah Singo menancapkan tongkatnya dan segera menghilang dari alas ronggo. Surtini bergegas menuju Puncak Paningkir. Sesampainya di Puncak Paningkir, upacara adat Puncak Paningkir sudah disiapkan. Purnama yang terang segera menghilang tertutupi awan hitam. Surtini menyerahkan tumbal jantung bayi kepada Nyi Paningkir. Itu artinya Surtini akan segera memiliki kesempurnaannya. Malam ini susuk pucuk kembang saya serahkan kepadamu, anak cantik. Aku siap menerima semuanya, Nyi. Pucuk Sekar Paningkir sampun kang duweni, ajining sekar ra ono sing wedeni. Tlatah wana lan tlatah langit manuta marang sira. Laut lor laut kidul bektena ana marang sira. Ajining Sekar Paningkir sampun tak pasrahno. Nyi Paningkir merampalkan sindennya untuk melaksanakan seserahan susuk pucuk kembang pada Surtini. Seketika angin bertiup kencang, kabut hitam menyelimuti semua istana. Badai petir bergemuruh, kini telah lahir pemilik susuk pucuk kembang sejati. Surtini telah menguasai semua ilmu yang diberikan Nyi Paningkir. Kekuatan Surtini semakin tidak ada yang menandingi. Sugeng Rawu Kanjeng Sekar Paningkir, ucap Nyi Paningkir memberi julukan pada Surtini. Kekuatan hitam telah Surtini kuasai, kewibawaan Surtini meningkat. Kekuatan dan kesaktian Surtini tidak ada seorang pun yang menandingi. Kanjeng Sekar Paningkir, kamu harus berhati-hati. Mbah Singo punya cucu, anak itu adalah tandinganmu, ucap Nyi Paningkir sebelum menghilang dari istananya. Surtini mulai mempelajari ilmu gelapnya dengan Surtini bertapa di puncak Gunung Paningkir. Beralih ke sudut pandang Mbah Jum. Mbah Jum merasa ada yang tidak beres dengan dirinya. Selama 7 hari terakhir Mbah Jum bermimpi akan terjadi bencana besar di desanya. Mbak Rati, aku kok setiap malam mimpi bakal ada bencana besar di desa kita, ucap Mbah Jum pada Ratmi yang sedang berbelanja sayuran di warung Mbah Jum. Ah, jangan nakut-nakutin, Mbak. Puluhan tahun lalu pernah ada wabah. Semoga aman ya, Mbak, sambung Ratmi. Mbah Jum menjadi kepikiran akan mimpinya. Mbah Jum merasa bahwa mimpi tersebut sama seperti mimpi zaman dahulu, bahwa bencana akan datang pada desa ini. Di sela-sela kepanikan Mbah Jum akan mimpinya, Mbah Jum teringat bahwa dulu sang suami pernah meninggalkan keris pati geni miliknya yang nantinya akan diwariskan ke keturunannya. Mbah Jum segera mencari kotak yang tersimpan di dalam lemarinya. Dan benar saja keris pati geni peninggalan sang suami terlihat bergetar di dalam kotak penyimpanannya. Hal itu menandakan bahwa akan ada perlawanan pada keris pati geni dan bencana akan segera datang. Mbah Jum segera pergi ke rumah saudaranya dan meminta tolong untuk mengabari cucunya. Mbah Jum memiliki cucu satu-satunya, dia bernama Muiz, salah satu cucu yang tersisa saat terjadi bencana dulu. Semua keluarga meninggal menjadi korban bencana. Mbah Jum mengabarkan pada Muiz agar tidak pulang dalam waktu dekat ini. Muiz diminta untuk tetap di pondoknya. Waktu maghrib telah tiba. Mbah Jum semakin panik akan mimpinya. Tepat saat jam 12 malam, tiba-tiba suara gemuruh terdengar dari puncak Gunung Paningkir. Kejadian puluhan tahun lalu kini terjadi lagi. Kabut tebal datang menutupi desa Kamulyan. Hujan dan badai petir datang bersahutan. Itu tandanya seseorang telah sempurna mengabdikan dirinya kepada kegelapan. Ya, susuk pucuk kembang telah dikuasai Surtini. Sudah 5 hari hujan dan badai petir tidak berhenti.
Kabut tidak pernah pergi dari desa Kamulian. Kejadian ini benar-benar mirip seperti musibah puluhan tahun lalu. Ini tandanya pengabdi kegelapan sudah lahir, batin Mbah Jums di sela-sela lamunannya. Surtini telah berhasil menyempurnakan ritualnya. Kini tragedi berpuluh-puluh tahun lalu akan terulang kembali. Sudah melewati 21 hari desa Kamulian mengalami kegelapan. Kabut hitam dan hujan angin melanda desa Kamulian. Anak-anak kecil tidak berdosa terdampak wabah tersebut. Hampir puluhan orang mengalami demam dan kejang-kejang tanpa sebab. Yang memilukan, hampir yang meninggal pasti mati dalam keadaan lebam gosong seperti terkena teluh. Muiz yang sedang menjalani pendidikan non-formal di pesantren mendengar kabar tersebut. Abah Sumarjo, ngapunten nek, Muiz mau izin pulang kampung dahulu. Muiz kangen sama Mbah. Ucapnya memohon izin pada pengasuhnya Muiz. Loh, padahal di kampung masih ada wabah katanya Is, kok malah pulang? Tanya Abah Sumarjo. Iya bah, Muiz khawatir sama Mbah, di sana Mbah sendirian. Gini aja Is, besok malam Abah yang nganterin kamu. Sepertinya kampung Muiz bukan wabah biasa. Sambung Mbah Sumarjo. Mboten usah repot-repot Mbah, nanti Muiz mau ngebis. Gak apa-apa, besok malam kita berangkat. Tapi mampir ke Ustadz Rohim dulu. Coba nanti saya kabari ya. Muiz mengiyakan tawaran Abah Sumarjo. Sepertinya Abah Sumarjo tahu keadaan yang sedang terjadi di sana. Akhirnya Abah Sumarjo mencoba menghubungi Ustadz Rohim. Assalamualaikum, halo Him, gimana kabarnya ini? Ucap Abah Sumarjo menyapa saudaranya ini. Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat bah. Panjenengan gimana bah? Tanya Ustadz Rohim. Alhamdulillah sehat. Anu Him, besok malam kamu ada waktu luang tidak? Besok malam aman bah. Tak ajak jalan-jalan mau tidak Him? Wah, ini curiga aku. Ucap Ustadz Rohim yang sudah menebak bahwa pasti akan melakukan misi. Aman-aman, kalau ini beneran jalan-jalan, nganter Muiz pulang. Wah, tambah curiga aku. Mana mungkin seorang Abah Sumarjo ngajak jalan-jalan tanpa tujuan? Gini Min, kampung Muiz sedang dilanda wabah. Cuma saya kok agak curiga Min. Iya bah, saya merasakan kalau wabah itu bisa juga merambah ke desa lain. Makanya besok kita berangkat. Jam 11 malam saya ke rumah kamu. Kita langsung berangkat. Oke bah, insya Allah. Besok saya kabari lagi Him. Jangan lupa bawa singkong goreng. Assalamualaikum. Ucap Abah Sumarjo sembari menutup ponselnya. Abah Sumarjo segera melakukan persiapan untuk pergi mengantar Muiz. Sementara Muiz berkemas membawa beberapa pakaian dan kitab-kitabnya untuk dibawa pulang. Keesokan hari telah tiba. Abah Sumarjo bergegas menuju ke rumah Ustadz Rohim, hampir sama seperti mereka saat menjalankan misi di tikungan Banger. Abah Sumarjo dan Muiz berangkat malam hari, namun kali ini lebih santai. Muiz mengendarai mobil abahnya di depan. Tidak lama perjalanan mereka akan segera sampai di rumah Ustadz Rohim. Masih ingat jalannya kan Is? Tanya Abah Sumarjo. Masih bah, jawab Muiz sembari fokus mengendarai mobilnya. Setelah beberapa jam mereka menerobos ke gelapnya malam, akhirnya mereka tiba di rumah Ustadz Rohim. Assalamualaikum Ustadz Rohim, ucap Abah Sumarjo dari depan rumahnya. Waalaikumsalam, alhamdulillah sudah sampai ternyata. Tak kira bakal sampai jam 12 malam. Monggo-monggo masuk. Sambung Ustadz Rohim mempersilahkan Abah Sumarjo dan Muiz masuk. Siap Him, kita nggak usah lama-lama Him, langsung berangkat saja. Terang Abah Sumarjo. Siap bah, harus ngopi dulu dong. Sambung Ustadz Rohim. Ustadz Rohim membuatkan kopi untuk mereka. Tidak lupa singkong goreng kesukaan Abah Sumarjo selalu mendampingi perbincangan mereka. Setelah mereka cukup beristirahat di rumah Ustadz Rohim, mereka melanjutkan perjalanannya menuju ke rumah Muiz. Cukup lama mereka menuju rumahnya. Jalanan hutan dan mengerikan, mereka lewati tengah malam. Gak nyangka Is, menuju rumahmu sesulit ini. Pantas kamu gak pernah pulang. Canda Abah Sumarjo. Muiz kalau pulang naik bis berarti? Tanya Ustadz Rohim dalam mobilnya. Enggak Ustadz. Kalau bis bisa sampai rumah tidak Is? Biasanya kulo sampai Denpasar tat. Nanti jalan kaki sampai rumah. Tidak lama rumah Muiz akan segera tiba. Nampak gelap gulita desa tersebut. Desa terpencil yang tidak tersentuh jangkauan apapun.
Saat mereka mulai memasuki desa Kamulyan, tiba-tiba hujan mulai datang. Angin kencang meniup pepohonan, kabut hitam mulai menyelimuti desa. Abah Sumarjo seketika terdiam melihat keadaan desa Kamulyan. Entah tidak tahu apa yang akan mereka lakukan. Sesampainya di desa, sepi, benar-benar sepi desa tersebut. Tidak ada cahaya menyala dan jalan rusak membuat Muiz menyetir mobilnya secara perlahan. Assalamualaikum Mbah, niki Muiz, ucap Muiz mengetuk pintu rumahnya. Nampak Mbah Jum masih tertidur lelap di rumahnya. Muiz mencoba mengetuk jendela kamar Mbah Jum. Mbah, siapa ya? Saut suara dari dalam rumah Mbah Jum. Niki Muiz Mbah. Ya Allah Muiz. Mbah Jum segera bergegas membukakan pintu rumahnya. Ya Allah, monggo-monggo Pak, ucap Mbah Jum segera berlari memeluk Muiz. Iya Nek, matur suwun, sambung Abah Sumarjo. Mbah Jum membuatkan minuman untuk mereka, sementara Muiz membawa masuk semua barang-barangnya. Abah Sumarjo yang sudah ingin tahu dengan keadaannya, ia langsung basa-basi menanyakan keadaan desa tersebut. Bah, punten, kalau boleh tahu, apakah desa ini sering terjadi hal-hal seperti ini? Rien pernah ada Mbak Yai, tapi sudah berpuluh-puluh tahun lalu, kakek Muiz dan keluarga Muiz yang menjadi korbannya. Sekarang sisa Muiz dan saya, terang Mbak Ya. Abah Sumarjo seketika terdiam. Sepertinya dia merasakan hal yang tidak wajar. Sama halnya dengan Ustadz Rohim, dia juga merasakan hal yang tidak wajar. Malam itu mereka beristirahat di rumah Muiz. Namun berbeda dengan Mbah Sumarjo dan Ustadz Rohim. Mereka melakukan wirid panjang malam itu. Keesokan paginya mereka mulai membahas wabah tersebut. Mediasi Abah Sumarjo dan Ustadz Rohim ternyata membuahkan hasil. Mbah, punten, di sini apa ada pernah melakukan semacam ritual? Dulu kakek Muiz pernah mengatasi hal ini. Dulu seseorang melakukan ritual susuk pucuk kembang di puncak Paninggir. Di saat seseorang tersebut akan mencapai kesempurnaannya, kabut hitam, badai petir dan wabah datang seperti yang terjadi saat ini. Kakek Muiz melakukan perjalanan ke hutan untuk mencegah ritual tersebut. Pertarungan besar terjadi di sana. Namun sampai saat ini, kakek Muiz tidak pernah pulang ke rumah. Di saat saya tertidur, saya bermimpi kakek Muiz datang ke rumah menitipkan pusaka miliknya. Mbah Jum menceritakan semua yang terjadi pada masa lampau. Setelah itu Mbah Jum mengambil pusaka yang diberikan Mbah Singo. Ini Mbak Yai, Pak Ustadz, pusaka yang dititipkan ke saya, sambung Mbah Jum sembari menunjukkan keris pati geni ke mereka. Ini milik Muiz, artinya semua keahlian kakeknya sudah diturunkan ke Muiz. Barangkali ini jalan untuk dapat menghentikan wabah ini, sambung Abah Sumarjo. Punten Mbah, Muiz tidak bisa menerima. Muiz bingung Mbah, ucap Muiz polos. Dah apa-apa Is, kita berjuang bareng, sambung Ustadz Rohim menyemangati Muiz. Hari ini wirid seperti biasa ya. Besok kita coba perjalanan menuju puncak Paninggir. Muiz tahu kan jalannya, terang Abah Sumarjo. Mereka melakukan wirid panjang. Hampir semalam mereka membaca wirid khusus untuk perlindungan mereka. Pagi buta mereka akan segera bergegas menuju puncak Paninggir. Segala sesuatu mereka persiapkan. Mbah Jum menyiapkan bekal kebutuhan mereka selama perjalanan. Ini jalannya kemana Is? Tanya Abah Sumarjo yang menemukan pertigaan jalan setapak. Kita ambil yang ke kiri Bah, kalau yang kanan jalur hutan, ucap Muiz sembari berjalan menapaki yang terjal. Terik matahari sudah mulai terasa pada mereka. Perjalanan mereka baru meninggalkan desa. Candaan santai mereka ucapkan di setiap jalan. Ini sampai rumah, insya Allah perutku kempis ini Him, canda Abah Sumarjo. Udah berapa bulan Bah perutnya, sambung Ustadz Rohim meledek perut Abah Sumarjo yang buncit. Alhamdulillah ini jalan 4 bulan Him. Turun gunung nanti sepertinya melahirkan Bah, celetuk Ustadz Rohim. Tidak terasa perjalanan mereka hampir memasuki hutan belakang desa. Ya, alas ronggo akan mereka lewati. Sebentar Him, aku ini kok merasakan ada yang gak beres, ucap Abah Sumarjo. Iya Bah, matahari masih ada tapi hawanya serem ini. Dan benar saja tiba-tiba keris pati geni yang dimiliki Muiz seketika bergetar. Bah, ini kerisnya bergetar, ucap Muiz sambil membuka tas yang berisikan keris. Duh, ada bahaya ini di depan. Gimana Bah, kita istirahat dulu atau lanjut? Tanya Ustadz Rohim. Kita lanjut saja, tapi pelan-pelan dan waspada. Kita istirahat setelah melewati hutan ini. Mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanan.
Dan benar saja serangan goib yang tidak tahu asalnya tiba-tiba mengenai Abah Sumarjo. Seketika Abah Sumarjo terpental beberapa meter dari Ustadz Rohim dan Muiz. Astagfirullah, Bah. Ustadz Rohim segera menghampiri Abah Sumarjo dan membantu membangunkan Abah Sumarjo. Hampir saja pusaka misterius mengenai Abah Sumarjo. Entah tidak tahu datang dari mana pusaka itu, namun anehnya pusaka itu hancur berkeping-keping seperti seseorang menghalangi serangan tersebut. Dan benar saja tidak tahu asalnya segerombolan buto mulai berdatangan mengepung mereka bertiga. Sontak Abah Sumarjo dan Ustadz Rohim kaget. Bah, ini gimana? Tanya Ustadz Rohim. Wirid tadi malam dibacain. Muiz, pusakanya keluarkan sekarang. Mereka merapalkan wirid perlindungan diri untuk mereka. Serangan demi serangan mulai menghantam mereka, namun terhalang oleh wirid mereka masing-masing. Dan anehnya, Muiz yang hanya bermodalkan memegang pusaka, serangan mereka terpental satu persatu. Pertarungan hebat mulai terjadi. Abah Sumarjo mulai merapalkan doa-doanya ke arah buto-buto tersebut. Satu persatu buto mulai terbakar dengan bacaan wirid Abah Sumarjo. Namun berbeda dengan Muiz, ia hanya menghalau serangan dari buto dengan pusakanya. Seketika buto hancur terbakar habis. Abah Sumarjo yang melihatnya mulai kagum. Dia bisa mengendalikan pusakanya. Itu tandanya pusaka itu berfungsi ketika pusaka berada di tangan pemiliknya. Muiz merupakan satu-satunya pewaris keris Patigeni, sang pusaka yang dititipkan oleh neneknya selama bertahun-tahun. Pertarungan tidak henti, serangan buto gunung Paningir kini berdatangan semakin banyak. Abah Sumarjo dan Ustadz Rohim semakin panik, namun berbeda dengan Muiz yang menganggapnya melawan mereka hal yang sangat enteng. Ini ternyata anak bukan sembarang anak, ucap Abah Sumarjo melawak sembari menghalangi serangan. Iya, Bah, diam-diam lebih sakti dari kita. Ternyata suhu dia. Muiz terus menggencarkan serangannya. Keris yang ia genggam ia hunuskan ke arah buto gunung Paningir. Satu persatu buto gunung Paningir mulai hancur. Akhirnya pertarungan mulai meredup. Ayo cepat, kita pindah dari sini, teriak Abah Sumarjo mengajak untuk melanjutkan perjalanannya. Nggih, Mbah. Mereka bertiga bergegas melanjutkan perjalanannya. Dia akan beristirahat setelah melewati alas Ronggo, di mana alas Ronggo merupakan alas larangan yang tidak seorang pun berani melewati hutan tersebut. Setelah perjalanan jauh mereka lewati, tidak terasa waktu menunjukkan jam 12 siang. Mereka harus beristirahat dan menunaikan sholat duhur. Istirahat sini dulu saja, mungkin di sini aman. Kita jamaah di sini dulu, ucap Abah Sumarjo yang memutuskan untuk istirahat setelah melewati alas Ronggo. Boleh, Bah, istirahat dulu, terang Ustadz Rohim. Air yang kita bawa buat wudhu saja, sepertinya di atas ada sumber air. Nggih, Mbah, sambung Muiz yang mengeluarkan botol minum di tasnya. Setelah mereka menunaikan sholat semua bekal yang mereka bawa, mereka bersantap bersama. Obrolan ringan selalu melantun di sela-sela istirahat mereka. Ini singkong diapain, Is? Konik banget, tanya Abah Sumarjo. Ini dempes, Bah, bahannya terbuat dari ubi jalar terus digoreng. Kalau seperti ini harusnya makannya sama kopi yang pahit harusnya, Is, ucap Ustadz Rohim. Gak usah sama kopi, air putihnya aja bawa sini. Seret banget ini tenggorokan, ucap Abah Sumarjo yang sepertinya dempes buatan Mbah Jum menyangkut di tenggorokannya. Mereka memutuskan untuk tidur dan beristirahat sejenak. Sore nanti mereka akan melanjutkan perjalanannya ke puncak Paningir menemui Surtini. Waktu berjalan begitu cepat bagi istirahat mereka. Tidak terasa tidur mereka terlalu lelap sampai lalai akan waktu yang segera menjelang maghrib. Sinar jingga segera beranjak pergi untuk berganti dengan bulan. Astagfirullah, kita bablas, Im. Sudah hampir jam 5, kita belum sholat asar, ucap Abah Sumarjo sembari membangunkan Ustadz Rohim. Astagfirullah, Mas Muiz, bangun, kaget Ustadz Rohim sambil membangunkan Muiz. Ayo, kita jamaah asar. Habis itu kita segera bergegas menuju puncak. Kita dalam bahaya jika dalam perjalanan malam, terang Abah Sumarjo. Setelah selesai melakukan sholat, mereka melanjutkan perjalanan. Langkah demi langkah mereka capai. Tidak ada dialog apapun dalam perjalanan itu. Panik dan dikejar waktu menghantui mereka. Perjalanan kita masih 1 jam lagi, tapi waktu maghrib sudah tiba, ucap Abah Sumarjo. Kita dalam bahaya, Bah, sambung Muiz yang keris pati geninya tiba-tiba bergetar. Kita sedang ditandai.
Sepertinya mereka tidak akan menyerang malam ini. Oke, kita istirahat di sini dulu sambil sholat maghrib. Kita wirid lagi di sini, persiapkan untuk pertempuran malam ini. Malam semakin larut. Perasaan panik dan was-was kini mulai menerpa Abah Sumarjo, Muiz, dan Ustadz Rohim. Perjalanan malam mereka penuh dengan kewaspadaan. Beberapa kali keris pati geni Muiz bergetar tidak henti, namun tidak ada serangan yang datang pada mereka. Bah, Ustadz, sebentar lagi kita sampai puncak, ucap Muiz yang menjadi pemandu perjalanan menuju puncak Paningir. Kita harus tetap waspada, kita tidak tahu rencana apa yang mereka buat untuk kita. Betul bah, ini wilayah mereka. Kita tidak tahu medan dan sepertinya mereka mempunyai rencana untuk menyambut kita, sambung Ustadz Rohim. Puncak sudah terlihat bah, apa yang kita lakukan? Dah, pokoknya kita maju saja. Bismillah, semoga aman. Tetap waspada. Tamengi diri kalian, jangan henti wirid. Perjalanan mereka sampai pada puncak. Namun ada yang aneh di lokasi tersebut. Nampak sepi, hening, tanpa ada tanda-tanda yang mencurigakan. Keris yang Muiz pegang pun tidak memberi reaksi getaran apapun. Tidak ada tanda-tanda ini bah. Iya ini Him, energinya hampa banget. Kita istirahat dulu aja bah, sambil siap-siap barangkali nanti ada serangan, ucap Ustadz Rohim. Oke, yang mau rebahan bisa rebahan dulu, tapi bergantian, harus ada yang jaga. Muiz, mau istirahat dulu? Tanya Ustadz Rohim. Enggak Kang Rohim. Ustadz Rohim dan Muiz memilih untuk beristirahat dahulu, sementara Abah Sumarjo memilih untuk berjaga dan melakukan wirid panjang. Waktu demi waktu berlalu, tepat jam 12 malam, Muiz yang tidurnya pulas, tiba-tiba keringat bercucuran keluar dan berekspresi aneh. Nampak Muiz mengalami mimpi buruk. Ya Allah, astagfirullah, Abah! Teriak Muiz yang kaget terbangun dari tidurnya. Astagfirullah, gimana Muiz? Ada yang tidak beres bah. Muiz barusan mimpi, Muiz berada di tanah lapang yang sangat luas, lalu Muiz melihat wanita cantik sedang menyempurnakan ilmunya bah. Di sana ada ratusan pengikutnya. Astagfirullah, ini jebakan Is. Kita lengah. Kita kira tidak ada perlawanan, ternyata mereka sedang memperkuat ilmunya untuk melawan kita. Coba bangunin Ustadz Rohim. Nggih bah. Di saat Muiz mau membangunkan Ustadz Rohim, namun Ustadz Rohim juga nampak terlihat aneh. Kang Rohim, Kang. Namun tidak ada respon dari Ustadz Rohim. Mbah Sumarjo yang melihat itu segera melakukan tindakan. Duh, Ustadz Rohim kena sirup Is. Abah Sumarjo mencoba membaca wirid dengan duduk bersila untuk menyelamatkan sukma Ustadz Rohim yang tidak tahu dibawa kemana. Di saat mereka berusaha menyelamatkan sukma Ustadz Rohim, tiba-tiba keris Muiz bergetar. Bah, keris Muiz bergetar. Tetap tenang Is. Muiz, jagain Abah, gunakan kerismu. Abah tak menyelamatkan Ustadz Rohim sebelum mereka semua datang. Nampak Abah Sumarjo memisahkan sukmanya meninggalkan raganya. Hanya mulut yang bergerak tidak henti melakukan wirid. Muiz yang sedang beradaptasi dengan spiritual hanya kebingungan sembari memegang keris pati geni peninggalan kakeknya. Di sela kewaspadaan Muiz, tiba-tiba sambaran api datang menyerang Abah Sumarjo. Beruntung Muiz segera menghalau dengan kerisnya. Serangan datang bertubi-tubi mengarah ke raga Abah Sumarjo. Bukan sambaran api kali ini, banas pati berterbangan mengarah ke mereka. Tepisan demi tepisan Muiz lakukan dengan kerisnya. Di sela-sela Muiz menghalau banas pati, Abah Sumarjo dan Ustadz Rohim tersadarkan diri, namun muntahan darah keluar dari mulut mereka. Astagfirullahaladzim, lafalkan hizib, yang biasa Im. Teriak Abah Sumarjo pada Ustadz Rohim menyuruh untuk melakukan wirid. Mereka datang semua Mbak Jo. Saya bentengi kalian, kalian yang menyerang, perintah Abah Sumarjo. Kabut hitam menyelimuti puncak Paningir. Petir bergemuruh namun tidak ada hujan. Suara menggelegar terdengar ke arah mereka bersamaan dengan ratusan bola api yang berterbangan. Panik, benar-benar panik, terlihat di wajah mereka. Tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Sepintas yang mereka tahu adalah Surtini yang rencananya akan mereka selamatkan dari ritualnya. Namun suasana di atas tidak sesuai prediksi mereka. Abah, ini gimana? Tanya Ustadz Rohim. Pasrah sama yang kuasa, insya Allah kita bisa. Penguasa puncak Paningir pernah terkalahkan dengan pusaka yang dipegang Muiz. Harusnya kita bisa, teriak Abah Sumarjo di sela-sela kepanikannya.
Sang pengikut Nyi Paninggir mulai mendekati mereka bertiga. Buto Paninggir mulai bergerak memberikan serangan pada mereka. Hantaman demi hantaman Buto Paninggir lemparkan, namun selalu terpental dengan tameng wirid Aba Sumarjo. Saya tidak lama menahan serangan Buto ini. Kuncinya, kita harus bisa membunuh ratunya. Jangan sampai tenaga kita habis melawan demit-demit ini. Terang Aba Sumarjo sembari menghalau serangan mereka. Saya yang akan melawan penguasa puncak Paninggir, Bah. Ucap Muiz spontan menyambung ucapan Mbah Sumarjo. Tapi ratunya di mana, Bah? Tanya Ustadz Rohim. Di antara buto-buto ini ada ratunya. Hanya pemegang keris pati geni yang bisa membedakan. Dia menggunakan tusuk konde. Muiz tahu, Bah. Dia sedang tersenyum melihat kepanikan kita. Tidak menunggu waktu panjang, Muiz segera keluar dari benteng Aba Sumarjo, berlari menusuk Nyi Paninggir. Di saat Muiz menghunuskan kerisnya, seketika tubuhnya berubah menjadi kabut hitam dan berpindah tempat. Bocah kecil, keturunannya singo, pulanglah anak kecil, tidak usah ikut campur di sini. Ucap Nyi Paninggir menghasut Muiz. Muiz hanya terdiam menatap tajam wajah Nyi Paninggir. Di saat mendengar kata singo, dendam Muiz seketika meledak. Muiz teringat akan kepergian kakeknya yang dibunuh oleh seseorang yang sedang di hadapannya. Muiz, tetap tenang. Jangan terpancing emosi, teriak Aba Sumarjo dari kejauhan sembari melawan serangan para Buto Paninggir. Muiz hanya menoleh Aba Sumarjo dan berlari menyerang membabi buta Nyi Paninggir. Beberapa serangan Muiz lantunkan pada Nyi Paninggir, namun selalu berubah menjadi kabut. Muiz mulai terkecoh dengan Nyi Paninggir. Seketika Nyi Paninggir berubah menjadi jumlah yang banyak. Terlihat Muiz kebingungan untuk menghadapinya. Hunusan keris satu persatu ia tancapkan ke semua bayangan Nyi Paninggir. Di sela-sela serangan Muiz menghadapi Nyi Paninggir, tiba-tiba bola api besar datang mengarah ke Aba Sumarjo. Dan ledakan hebat terjadi di atas Aba Sumarjo. Benteng yang Aba Sumarjo buat tertembus panas pati besar. Seketika Aba Sumarjo tergeletak tidak sadarkan diri. Muntahan darah keluar dari Aba Sumarjo. Astagfirullah, Bajo, ucap Ustadz Rohim yang berlari menyusul Aba Sumarjo yang sudah tidak sadarkan diri. Abah, teriak Muiz yang melihat Aba Sumarjo tergeletak, segera berlari menyusul Aba Sumarjo. Situasi pertahanan mereka semakin kacau. Belum sampai Muiz menggapai Aba Sumarjo, tiba-tiba Muiz mendapatkan serangan dari Nyi Paninggir. Sebuah tusuk konde menancap di punggung Muiz. Allahu Akbar. Seketika Muiz terjatuh di tengah perjalanan. Lemas tidak sadarkan diri Muiz rasakan. Pandangan Muiz seketika semua nampak gelap. Mbah Jum, Mbah Singo, Muiz, mohon maaf, ucap dalam batin Muiz yang teringat kakek neneknya. Ia merasa gagal melaksanakan titah kakeknya dan merasa gagal membawa kabar bahagia untuk neneknya. Saatnya Muiz tidak sadarkan diri. Dalam mimpinya tiba-tiba seorang kakek tua datang menghampiri Muiz. Anak bagus, kamu pasti bisa. Ambil tusuk konde yang ada di kepala. Setelah itu, tancapkan pusaka ini di tanah, ucap seorang kakek tua dalam mimpinya. Simbah, Mbah, Muiz kangen, ucap Muiz yang kangen melihat kakek tua tersebut. Muiz mencoba menghampiri untuk memeluknya, namun sia-sia. Kakek tua itu menghilang tanpa jejak. Muiz tersadarkan diri dari serangan Nyi Paninggir. Ustadz Rohim mencoba mengobati Aba Sumarjo, sementara Muiz kembali bangun untuk menghancurkan Nyi Paninggir. Muiz berlari sekuat tenaga dan Nyi Paninggir masih sama. Nyi Paninggir merubah wujudnya menjadi banyak. Namun Muiz tahu bahwa Nyi Paninggir yang asli adalah bertusuk konde. Muiz mengecoh Nyi Paninggir dengan menyerang semua samarannya. Ia hunuskan keris ke semua samarannya secara acak. Di saat mendekati wujud Nyi Paninggir yang asli, Muiz segera mencabut tusuk konde yang ada di kepala Nyi Paninggir. Bocah kurang ajar, ucap Nyi Paninggir murka. Wajah panik ketakutan terlihat di wajah Nyi Paninggir. Semua serangan diberikan ke arah Muiz. Banaspati dan Buto Paninggir dia kerahkan ke arah Muiz. Mereka berdatangan mendekat dan mengepung ke arah Muiz. Namun sebelum mereka semua sampai, Muiz segera menancapkan keris pati geni ke tanah. Ledakan hebat terjadi di sana. Muiz terpental jauh dari kerisnya. Seketika Nyi Paninggir berubah sosok Surtini yang lemas tidak berdaya. Para Buto Paninggir dan bola api berubah menjadi kabut yang terbawa angin. Nampak dari desa Kamulyan, terlihat ledakan api besar dan sambaran petir terjadi di puncak Paninggir. Ya Allah, berikanlah keselamatan cucu saya di atas, ucap Mbah Jum yang tidak henti berdoa
dari jendela rumahnya. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.